sini sampai terkenal Gemari Palo Jinawi, Mas. Sampai dibuat pusat perhatian seluruh dunia. Bayangkan, andai kata Mas posisinya di Indonesia ini, posisinya secara garis besarnya itu bisa meniru sistem daripada ketatanegaraan zaman kerajaan Majapahit dulu, mulai dari pertaniannya, irigasinya, terus ketahanan negaranya, seni dan budayanya juga diuri-uri dan dikembangkan dan menjaganya. Saya yakin nggak lama Mas, Indonesia itu akan menjadi mercusuar dunia. Ya, assalamualaikum, Gus Anton. Waalaikumsalam, Rahayu. Rahayu Gus Anton. Wah, alhamdulillah Gus ya sudah mau selesai nih arca dua rapalanya ini. Iya Mas. Iya, terlihat bagus ya Gus Anton ya. Ya, beginilah untuk kita siap untuk mengirimkan ke customer Mas. Gus, saya mau tanya, itu bawa apa Gus? Apa itu gada Gus? Iya Mas, ini bawa gada. Yang jelas begini Mas, saya menceritakan secara global, saya meneruskan yang kemarin itu, bahwasanya untuk Arca Dwara Pala ini saya kan sudah bicara kemarin ya, bahwasanya selain untuk interior eksterior di rumah, ya kan, untuk biar nilai estetikanya dalam seni itu semakin bagus, dan juga untuk penjaga pintu gerbang, serta fungsinya itu untuk penolak bala atau energi negatif yang akan masuk. Ya, seperti video kemarin ya Gus Anton sudah menceritakan bahwa rencau pentung atau dua rapala ya Gus ya. Betul. Itu untuk menolak aura negatif. Apakah Gus Anton pernah membuktikannya Gus untuk menolak aura negatifnya itu, menolak pak bala itu Gus? Pertanyaan ini loh yang saya tunggu Mas. Pertanyaan yang sampean lontarkan ke saya ini yang saya tunggu. Saya akan jawab ya. Sekitar 15-an tahun yang lalu, saya pernah ada customer ya, dari daerah Banyuwangi, tapi dia itu kelahirannya bukan orang Banyuwangi. Dia itu kesini dan sempat bercerita bahwasannya istrinya itu hamil itu 2 kali, hilang Mas, tiba-tiba hilang. Jadi umur 6 bulan sama 4 bulan itu hilang dengan sendirinya. Bahkan pada waktu itu saya sempat bilang ke beliaunya, Pak, ini perlu sampean coba, ayo kita buktikan cara. Soalnya Bapak kan mau pesan Dwara Pala ini loh, kok pas gitu loh posisinya. Ini merupakan kode alam loh Pak posisinya. Ya. Dan pada waktu itu saya bikinkan Dwara Pala ini, akhirnya pas base-nya ini saya tulisi huruf Jawa, ono corok itu saya balik. Dan pada waktu itu ada sekitar lebih kurang 1 tahun setelah pesan ya kan, itu di rumahnya itu terjadi kayak ledakan Mas. Ini saya berbicara ini nggak saya tambahin, nggak saya kurangi ya, istilahnya itu di situ terjadi ledakan di wewungnya. Lah, nelpon saya waktu itu kesempatan. Nah, beliaunya tak bilangi bahwasanya saya tersenyum aja ya, itu Pak namanya energi negatif Pak, yang mana tidak masuk ke rumah Bapak. Kalau posisinya itu di atas rumah sampai berbunyi itu nggak masuk, malah justru kalau gitu yang masuk itu nggak berbunyi, hanya pluk gitu aja. Jadi setelah itu akhirnya beliaunya itu istrinya itu hamil. Ya. Hamil sampai melahirkan Mas. Ya sampai, ya saya bilang ke beliaunya, ya semua itu tidaklah
ada kalimat kata kebetulan, Pak. Dalam hidup ini tidaklah ada kalimat kata kebetulan. Semua yang terjadi di dalam hidup ini adalah merupakan keputusan Sang Pencipta, merupakan kodok dan kodarnya yang kuasa, gitu loh. Saya bicara seperti gitu. Kayak gini kan, ini kan istilahnya itu melalui sebagai apa ya? Istilahnya itu perantara aja, Ya. gitu loh. Oh, berarti Gus Anton sudah pernah membuktikannya kepada Pernah, Mas. customer-nya. Pernah itu. Terus maksudnya Wonocoroko dibalik itu apakah Wonocoroko Doto Sawolo Mogo Botongo lah ngotobo kayak gitu dah Gus? Betul. Kita balik, soalnya posisinya loh Mas, kalau kita ngomongkan soal sedikit keluar dari tema yang ini ya, istilahnya kalau kita bicara soal Wonocoroko Doto Sawolo Podo Jayanya Mogo Botongo, itu tengkurup loh Mas, ya kan? Lah ini tanpa disadari banyak orang, ini merupakan tidaklah ada kata kebetulan lagi, merupakan kode alam Mas, kode alam seperti gini. Tengkurup terus kalau kaligrafi itu kan melumah ya, kalau bahasa Jawanya itu melumah. Jadi ibaratkan kayak laki-laki sama perempuan di situ loh. Jadi terus hurufnya itu ada 20 Mas, ini 20 itu, kalau apa di kaligrafi itu 30 lah, 20 tambah 30 itu 50 Mas. Ada peristiwa apa 50 dulu? Nah ini kan kita akan ngebahas lain waktu ya, lain waktu tentang itu posisinya. Jadi ini ngebahas posisinya apa tentang Dwara Polo. Jadi saya pernah ngebaca di apa di prasasti ataupun di sejarahnya itu memang untuk tolak bala ini posisinya. Makanya tempo dulu itu kan sebagai untuk ditaruh di pintu gerbang istana ataupun di rumah-rumah warga atau apa kan gitu. Sampai sekarang banyak orang yang orang-orang yang ngerti soal itu banyak lah, gitu loh. Gus, ini macam-macamnya Dwara Polo apakah cuma gini-gini aja Gus? Banyak Mas. Apa aja itu Gus? Ada yang berdiri ya, ada yang berdiri, terus ada juga yang bentuknya itu stylenya itu Singosari, terus apa Mataram, Majapahitan. Kalau ini Majapahit Mas, itu loh. Jadi kalau Singosarian itu biasanya itu tangannya itu kayak menyimbolkan angka 2 ya Gus? betul, dan dadanya ini ditaruh di bawah di depan badannya. Jadi begini loh Mas, kesimpulannya itu begini. Saya sendiri ini kan merupakan pelestari budaya. Pelestari budaya. Jadi selama saya membuat karya-karya daripada patung-patung tinggalannya leluhur, ya kan? Saya itu selama ini tuh bertanya-tanya Mas juga, kok bisa bentuknya kayak gini, ngebawa ini. Jadi kita itu di sini dalam konteks ini itu saya berharap itu ikut andil untuk meluruskan sejarah, meluruskan sejarah, gitu loh. Jadi biar nggak salah paham nanti, apalagi generasi penerus kita nanti toh posisinya, gitu loh. Gus, Gus Anton kan sudah berpuluh-puluh tahun menggeluti dunia patung Gus, dan juga beribu-ribu patung yang sudah Gus Anton bikin. Pernah nggak sih Gus Anton itu merenung di kegelapan, merenung dan flashback ke zaman dahulu Gus? Apakah pernah Gus kayak gitu Gus? Hampir tiap kita itu membuat karya seni Mas, selalu dalam pikiran daya khayal pikiran saya itu selalu merenung bagaimana ya keadaan zaman dulu itu seperti apa. Itu kan penjiwaan. Jadi penjiwaan saya itu nggak hanya di pembuatan saja, sampai kita itu merenung bagaimana situasi dan kondisinya zaman dulu itu seperti apa, gitu loh Mas. Makanya setelahnya itu saya memberikan apresiasi seperti gini ini, biar di Nusantara ini ya kan, warga negara Indonesia lah umumnya, semuanya itu biar semakin tahu, apalagi generasi muda zaman sekarang,
paling tidak itu apa, kayak seni-seni dan budaya tinggalan leluhur kita itu kalau peradabannya itu nggak tinggi mas. Kalau peradabannya itu nggak tinggi, nggak mungkin mas diminati, nggak diminati sama orang-orang luar negeri. Jadi berarti kan itu menandakan bahwasanya seni dan budaya tinggalannya leluhur kita dulu itu nggak ecek-ecek gitu loh mas. Peradabannya leluhur kita dulu itu bukan kaleng-kaleng mas. Sampai-sampai saya itu waktu merenung sambil membuat karya-karya seni itu, saya sampai apa ya istilahnya itu, sampai merenungkan perhiasannya orang-orang dulu itu seperti apa. Saya sampai membuat apa, sebuah mahkota ya orang dulu. Loh, membuat mahkota Gus? Iya, mahkota orang dulu. Boleh dilihatkan Gus di depan kamera sini Gus. Saya ambil sebentar ya mas ya posisinya. Iya baik, diambil dulu Gus. Ini loh mas, mahkota saya buat itu, sampai saya daya khayal saya itu sampai sejauh ini loh posisinya. Nah, loh mas ya, Iya. saya loh sampai loh mas, sampai saya membuat seperti gini tuh, saya itu membayangkan apa dulu itu seperti apa. Nah, kelasnya kepala aja dibuatkan atau apa ada tinggalannya leluhur kita dulu itu peradabannya sangat tinggi. Ini kepala ini kan posisinya ini mahkota ya mas, jadi diberi seperti gini, berarti nggak kaleng-kaleng mas. Belum kita ngomongkan soal apa peradabannya, tentang penataan ekonominya, penataan apa irigasinya, penataan tentang apa pertaniannya, politiknya. Wow, kalau nggak gitu mas posisinya dulu itu loh, Majapahit itu sampai menguasai 2/3 dunia loh, bayangkan loh. Jadi di situ mas, makanya kita itu memberikan sebuah apa ya, memberikan gambaran-gambaran kepada semua pemirsa biar semakin tahu lah kita itu jangan sampai melupakan seni dan budaya tinggalan leluhur kita. Intinya di situ. Dulu itu di sini sampai terkenal Gemaripah Lojinawi mas, sampai dibuat pusat perhatian seluruh dunia loh, bayangkan. Makanya sangatlah menyayangkan lah kalau kita itu sampai nggak mengerti tentang seni dan budaya tinggalan leluhur kita gitu loh. Jadi kalau dalam konteks ini mohon agar bisa untuk mengharapkan ya, saya mengharapkan sekali bisa ada perubahan pola pikir, karena bisa ikut serta memberikan pemikiran-pemikiran untuk meluruskan sejarah-sejarah yang dulunya terpendam gitu loh mas. Gus, apa ada kesimpulan pesan-pesan untuk saudara-saudara kita atau teman-teman subscribernya Gus? Saya menyimpulkan ya, untuk pertama kali ikuti terus apa channel kami di Dolet Relief, like dan jangan lupa subscribe-nya biar kita terus bisa berinovatif untuk memberikan pencerahan-pencerahan di sini lewat seni dan budaya. Dan kita pesan lagi, mengutarakan, andai kata mas posisinya di Indonesia ini, posisinya secara garis besarnya itu bisa meniru sistem daripada ketatanegaraan zaman kerajaan Majapahit dulu, mulai dari pertaniannya, irigasinya, terus ketahanan negaranya, seni dan budayanya juga diuri-uri dan
dikembangkan dan menjaganya, saya yakin nggak lama Mas, Indonesia itu akan menjadi mercusuar dunia kan. Terima kasih Mas atas semuanya. Jangan lupa pemirsa like dan subscribe-nya untuk Dolet Relief dengan narasumber Gus Anton. Iya. Terima kasih Gus Anton atas informasinya. Semoga Gus Anton sehat selalu Gus. Alhamdulillah, semoga semua yang melihat ini juga saya berharap sehat, sukses, selamat dunia lan akhirat. Amin amin amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu.